Di salah satu kelas 12, terdapat 30 siswa yang mayoritas mempunyai kegemaran menyanyi dan menggambar. Berdasarkan hasil survei, terdapat 18 siswa gemar menyanyi, 12 siswa gemar menggambar, dan 5 siswa gemar keduanya. Apabila kita memilih satu orang di kelas tersebut, berapa peluang kejadian seorang siswa yang gemar menyanyi atau menggambar? Jika kalian dapat menghitung peluang siswa yang gemar menyanyi atau menggambar, bagaimana dengan peluang siswa yang tidak gemar menyanyi maupun menggambar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari peluang kejadian majemuk pada dua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Peluang suatu kejadian. Pada permasalahan tadi, kita diminta untuk menentukan peluang siswa yang gemar menyanyi atau menggambar. Kata atau dapat diartikan sebagai peluang dari dua kejadian, yaitu peluang dari kejadian pertama ketika siswa tersebut gemar menyanyi dan peluang dari kejadian kedua ketika siswa tersebut gemar menggambar. Karena terdapat dua kejadian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kejadian majemuk. Pada akhir pembelajaran sebelumnya, telah disinggung sedikit bahwa dalam menentukan peluang, apabila percobaan atau kejadian tidak dilakukan dalam satu kali waktu, bisa 2, 3, atau banyak kali, hal itu disebut dengan kejadian majemuk. Peluang dari percobaan yang tidak dilakukan dalam satu kali waktu adalah peluang kejadian majemuk. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas cara menentukan peluang pada kejadian majemuk. Untuk tingkat SMA, kejadian majemuk hanya terdiri dari dua kejadian. Adapun kejadian majemuk dengan 3 kejadian atau lebih akan dipelajari pada tingkat lebih lanjut. Peluang dari dua kejadian majemuk dibedakan menjadi dua kategori, yaitu peluang gabungan dan peluang irisan. Peluang gabungan terdiri atas peluang dua kejadian saling lepas dan peluang dua kejadian tidak saling lepas. Peluang irisan terdiri atas peluang dua kejadian saling bebas dan peluang dua kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Video pembelajaran ini akan fokus membahas peluang gabungan, yaitu peluang dua kejadian saling lepas dan dua peluang kejadian tidak saling lepas. Kata atau pada kalimat peluang seorang tersebut gemar menyanyi atau gemar menggambar mengindikasikan sebagai peluang dari kejadian majemuk dengan dua kejadian. Selain itu, kata atau pada kalimat peluang seorang tersebut gemar menyanyi atau gemar menggambar mengindikasikan juga sebagai peluang gabungan yang bisa berarti sebagai peluang dua kejadian saling lepas atau sebagai peluang dua kejadian tidak saling lepas. Mengapa demikian? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Untuk memudahkan penyebutan dua kejadian pada pembahasan ini, kita sebut dua kejadian itu sebagai kejadian A dan kejadian B. Peluang dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika irisan kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong atau tidak ada. Kejadian A dan kejadian B yang saling lepas dapat diilustrasikan seperti berikut. Dapat dilihat bahwa tidak ada irisan dari kedua kejadian tersebut, sehingga irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Jika kejadian A dan kejadian B adalah kejadian saling lepas dalam ruang sampel S, peluang munculnya kejadian A atau kejadian B dapat kita rumuskan sebagai berikut. Peluang gabungan A dan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Keterangan, peluang gabungan A dan B sama dengan peluang munculnya kejadian A atau kejadian B. Peluang A sama dengan peluang munculnya kejadian A, peluang B sama dengan peluang munculnya kejadian B. 1. Suatu kotak undian door prize berisi 20 bola yang telah dituliskan nomornya secara berurutan, yaitu dari nomor 1 hingga nomor 20. Ketika door prize diumumkan, bola diambil untuk memilih nomor yang akan mendapatkan door prize. Pada saat pengambilan bola pertama,
Dapatkah kalian menentukan peluang yang keluar adalah bola bernomor kelipatan 7 atau bola bernomor kelipatan 8? Penyelesaian. Pada contoh tersebut terdapat 20 bola sehingga banyaknya anggota ruang sampelnya adalah 20, atau dapat ditulis dengan NS sama dengan 20. Selanjutnya, dari contoh tersebut kita dapat memisalkannya sebagai dua kejadian sebagai berikut. Kejadian A sama dengan kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 7. Kejadian B sama dengan kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 8. 20 bola tersebut telah dituliskan nomornya secara berurutan, yaitu dari nomor 1 hingga nomor 20. Dengan demikian kita memperoleh bola bernomor kelipatan 7 yaitu nomor 7 dan 14. Sementara itu, bola bernomor kelipatan 8 ialah bola nomor 8 dan 16. Dengan demikian, dapat kita tuliskan himpunan dari kejadian A dan kejadian B sebagai berikut. Himpunan A sama dengan himpunan 7 dan 14, sedangkan himpunan B sama dengan himpunan 8 dan 16. Dapat diperhatikan bahwa anggota himpunan kejadian A dan anggota himpunan kejadian B mempunyai anggota yang tidak sama. Artinya, irisan kedua kejadian tersebut tidak ada atau himpunan kosong. Hal itu dapat juga kita artikan bahwa kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Dengan demikian, dua kejadian tersebut adalah dua kejadian yang saling lepas. Dua kejadian tersebut merupakan dua kejadian yang saling lepas sehingga peluangnya adalah sebagai berikut. Peluang gabungan A dan B sebagai kejadian yang saling lepas sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Untuk menentukan nilai peluang gabungan dari dua kejadian yang saling lepas tersebut, kita perlu mencari peluang kejadian A dan peluang kejadian B terlebih dahulu. Peluang kejadian A. Diketahui, kejadian A ialah kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 7. Himpunan A sama dengan himpunan 7 dan 14, sehingga NA sama dengan 2, yaitu banyaknya himpunan A. NS sama dengan 20, yaitu banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya bola. Peluang kejadian A dapat kita hitung sebagai berikut. Peluang A sama dengan NA per NS, sama dengan 2 per 20. Hasilnya sama dengan 1 per 10. Jadi, peluang kejadian A, bola yang diambil bernomor kelipatan 7 atau dinotasikan sebagai PA adalah 1 per 10. Peluang kejadian B. Diketahui, kejadian B ialah kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 8. Himpunan B sama dengan himpunan 8 dan 16. Sehingga NB sama dengan 2, yaitu banyaknya himpunan B. NS sama dengan 20, yaitu banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya bola. Peluang kejadian B dapat kita hitung sebagai berikut. Peluang B sama dengan NB per NS, sama dengan 2 per 20. Hasilnya sama dengan 1 per 10. Jadi, peluang kejadian B bola yang diambil bernomor kelipatan 8 atau dinotasikan sebagai PB adalah 1 per 10. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai peluang gabungan dari dua kejadian yang saling lepas tersebut, yaitu peluang kejadian A atau kejadian B. Peluang gabungan A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Substitusikan nilai peluang A dan peluang B sehingga diperoleh 1 per 10 ditambah 1 per 10. Sama dengan 2 per 10. Hasilnya sama dengan 1 per 5. Jadi, peluang kejadian A atau kejadian B ialah 1 per 5. Artinya, peluang keluarnya bola bernomor kelipatan 7 atau bola bernomor kelipatan 8 ialah 1 per 5. Peluang dua kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas jika irisan kedua kejadian tersebut bukanlah himpunan kosong. Kejadian A dan kejadian B yang tidak saling lepas dapat diilustrasikan seperti berikut.
dapat dilihat bahwa irisan kedua kejadian tersebut ada atau bukan merupakan himpunan kosong, atau dapat diartikan bahwa kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan. Jika kejadian A dan kejadian B merupakan kejadian tidak saling lepas dalam ruang sampel S, peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B dapat kita rumuskan sebagai berikut. Peluang gabungan A dan B sebagai kejadian yang tidak saling lepas sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurang peluang irisan A dan B. Keterangan, peluang gabungan A dan B sama dengan peluang munculnya kejadian A atau kejadian B. Peluang A sama dengan peluang munculnya kejadian A, peluang B sama dengan peluang munculnya kejadian B, peluang irisan A dan B sama dengan peluang munculnya kejadian A dan kejadian B yang terjadi bersamaan. Selanjutnya, perhatikan contoh mengenai dua kejadian yang tidak saling lepas berikut ini. Kita dapat menggunakan contoh 1 dengan mengganti nomor yang keluar supaya kita lebih memahami perbedaan antara kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas, yakni sebagai berikut. Contoh 2, suatu kotak undian door prize berisi 20 bola yang telah dituliskan nomornya secara berurutan, yaitu dari nomor 1 hingga nomor 20. Ketika door prize diumumkan, bola diambil untuk memilih nomor yang akan mendapatkan door prize. Pada saat pengambilan bola pertama, dapatkah kalian menentukan peluang yang keluar adalah bola bernomor kelipatan 3 atau bola bernomor kelipatan 4? Penyelesaian. Pada contoh tersebut terdapat 20 bola, sehingga banyaknya anggota ruang sampelnya ada 20 atau dapat dituliskan dengan NS sama dengan 20. Selanjutnya, contoh tersebut dapat dimisalkan sebagai dua kejadian sebagai berikut. Kejadian A sama dengan kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 3. Kejadian B adalah kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 4. 20 bola tersebut telah dituliskan nomornya secara berurutan, yaitu dari nomor 1 hingga 20. Dengan demikian, bola bernomor kelipatan 3 ialah bola nomor 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Sementara itu, bola bernomor kelipatan 4 adalah bola nomor 4, 8, 12, 16, dan 20. Dengan demikian, dapat kita tuliskan himpunan dari kejadian A dan kejadian B sebagai berikut. Himpunan A sama dengan himpunan 3, 6, 9, 12, 15, dan 18, sedangkan himpunan B sama dengan himpunan 4, 8, 12, 16, dan 20. Dapat diperhatikan bahwa anggota himpunan kejadian A dan anggota himpunan kejadian B mempunyai anggota yang sama, yaitu 12, yang dapat kita tuliskan sebagai himpunan irisan kejadian A dan kejadian B sebagai berikut. Irisan himpunan A dan himpunan B sama dengan 12. Artinya, irisan kedua kejadian tersebut bukanlah himpunan kosong atau kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersamaan, yaitu ketika nomor bola 12 diambil. Artinya, bola nomor 12 adalah kelipatan 3, kejadian A, sekaligus kelipatan 4, kejadian B. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dua kejadian tersebut merupakan dua kejadian yang tidak saling lepas. Karena dua kejadian tersebut merupakan dua kejadian yang tidak saling lepas, peluangnya dapat kita tentukan dengan rumus berikut. Peluang gabungan A dan B sebagai kejadian yang tidak saling lepas sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurang peluang irisan A dan B. Untuk menentukan nilai peluang gabungan dari dua kejadian yang tidak saling lepas tersebut, kita perlu mencari peluang kejadian A, peluang kejadian B, serta peluang irisan kejadian A dan kejadian B terlebih dahulu. Peluang kejadian A. Diketahui kejadian A ialah kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 3. Himpunan A sama dengan himpunan 3, 6, 9, 12, 15, dan 18, sehingga NA sama dengan 6.
yaitu banyaknya himpunan A. NS sama dengan 20, yaitu banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya bola. Peluang kejadian A dapat kita hitung sebagai berikut. Peluang A sama dengan NA per NS. Substitusikan nilai NA dan NS sehingga diperoleh 6/20. Jadi, peluang kejadian A, bola yang diambil bernomor kelipatan 3 atau dinotasikan sebagai PA adalah 6/20. Peluang kejadian B. Diketahui, kejadian B ialah kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 4. Himpunan B sama dengan himpunan 4, 8, 12, 16, dan 20, sehingga NB sama dengan 5, yaitu banyaknya himpunan B. NS sama dengan 20, yaitu banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya bola. Peluang kejadian B dapat kita hitung sebagai berikut. Peluang B sama dengan NB per NS. Substitusikan nilai NB dan NS sehingga sama dengan 5/20. Jadi, peluang kejadian B bola yang diambil bernomor kelipatan 4 atau dinotasikan sebagai PB adalah 5/20. Peluang irisan kejadian A dan kejadian B. Diketahui kejadian irisan A dan B ialah kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 3 dan kelipatan 4. Irisan himpunan A dan B sama dengan 12 sehingga N irisan A dan B sama dengan 1, yaitu banyaknya irisan himpunan A dan B. NS sama dengan 20, yaitu banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya bola. Peluang kejadian dapat kita hitung sebagai berikut. Peluang irisan A dan B sama dengan N irisan A dan B per NS. Substitusikan N irisan A dan B serta NS sehingga diperoleh 1/20. Jadi, peluang kejadian bola yang diambil bernomor kelipatan 3 dan kelipatan 4 atau dinotasikan sebagai P irisan A dan B adalah 1/20. Dengan demikian, peluang kejadian A atau kejadian B sebagai dua kejadian tersebut tidak saling lepas ialah sebagai berikut. Peluang gabungan A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisan A dan B. Substitusikan nilai peluang A, peluang B, serta peluang irisan A dan B sehingga diperoleh 6/20 ditambah 5/20 dikurang 1/20 sama dengan 10/20. Hasilnya sama dengan 1/2. Jadi, peluang kejadian A atau kejadian B ialah 1/2. Artinya, peluang yang keluarnya bola bernomor kelipatan 3 atau bola bernomor kelipatan 4 adalah 1/2. Setelah memahami perbedaan antara dua kejadian saling lepas dan dua kejadian tidak saling lepas, kita kembali ke permasalahan awal. Pada permasalahan di awal, terdapat 30 siswa dengan rincian 18 siswa gemar menyanyi, 12 siswa gemar menggambar, serta 5 siswa gemar menyanyi dan menggambar. Kita akan menentukan peluang seorang yang gemar menyanyi atau gemar menggambar, serta peluang seseorang yang tidak gemar menyanyi maupun tidak gemar menggambar. Dari permasalahan tersebut, diketahui bahwa terdapat 30 siswa sehingga banyaknya anggota ruang sampelnya ada 30, atau dapat dituliskan sebagai NS sama dengan 30. Selanjutnya, kita dapat memisalkan ketiga kejadian tersebut sebagai berikut. Kejadian A sama dengan kejadian seorang yang gemar menyanyi, kejadian B sama dengan kejadian seorang yang gemar menggambar, kejadian A dan B sama dengan kejadian seorang yang gemar menyanyi dan gemar menggambar. Diketahui bahwa 18 orang gemar menyanyi sehingga banyaknya anggota himpunan A ialah 18, atau dapat kita tuliskan sebagai NA sama dengan 18. Diketahui bahwa 12 orang gemar menggambar sehingga banyaknya anggota himpunan B adalah 12, atau dapat dituliskan sebagai NB sama dengan 12. Diketahui juga bahwa 5 orang gemar menyanyi dan menggambar, sehingga banyaknya anggota himpunan A dan B ialah 5, atau dapat dituliskan sebagai N irisan A dan B sama dengan 5.
Dapat diperhatikan bahwa kejadian A dan kejadian B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas karena irisan keduanya yaitu siswa yang gemar menyanyi dan menggambar sebanyak 5 siswa. Dengan demikian, peluang kejadian A atau kejadian B yang berarti peluang seorang yang gemar menyanyi atau gemar menggambar ialah sebagai berikut. Peluang gabungan A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisan A dan B. Tiap-tiap peluang dijabarkan sehingga diperoleh NA per NS ditambah NB per NS dikurang N irisan A dan B per NS. Substitusikan tiap-tiap nilai dari NA, NB, NS, serta N irisan A dan B sehingga diperoleh 18 per 30 ditambah 12 per 30 dikurang 5 per 30 sama dengan 25 per 30. Hasilnya sama dengan 5 per 6. Jadi, peluang terjadinya seorang siswa yang gemar menyanyi atau gemar menggambar ialah 5 per 6. Selanjutnya, bagaimana dengan peluang seorang yang tidak gemar menyanyi maupun tidak gemar menggambar? Masih ingatkah kalian mengenai komplement suatu kejadian pada pembahasan sebelumnya? Komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A atau kejadian bukan A. Jika kita perhatikan, kejadian siswa yang tidak gemar menyanyi maupun tidak gemar menggambar adalah kebalikan atau komplement dari kejadian siswa yang gemar menyanyi atau gemar menggambar. Artinya, untuk menentukan peluang siswa yang tidak gemar menyanyi maupun tidak gemar menggambar, dapat digunakan rumus komplement dari peluang seorang yang gemar menyanyi atau gemar menggambar seperti berikut. Peluang gabungan A dan B komplement sama dengan 1 dikurang peluang gabungan A dan B. Sama dengan 1 dikurang 5 per 6, hasilnya sama dengan 1 per 6. Jadi, peluang seorang yang tidak gemar menyanyi maupun tidak gemar menggambar adalah 1 per 6. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, peluang dari kedua kejadian majemuk dibedakan menjadi dua kategori, yaitu peluang gabungan dan peluang irisan. Kedua, peluang gabungan terdiri atas peluang dua kejadian saling lepas dan peluang dua kejadian tidak saling lepas. Ketiga, dua kejadian dinyatakan saling lepas jika irisan kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong atau tidak ada. Peluang dari dua kejadian saling lepas adalah sebagai berikut. Keempat, dua kejadian dinyatakan tidak saling lepas jika irisan kedua kejadian tersebut adalah himpunan yang tidak kosong atau ada. Peluang dari dua kejadian tidak saling lepas adalah sebagai berikut.